Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Tulu Putra dengan NIM 22202058. Saya Madani Aska Suliman dengan NIM 2210202051. Nama saya Noval Rafid Sayyid dengan NIM 2210202050. Kami dari kelas 5B, kelompok 9. Pada video ini kami akan membahas tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan judul materi Tinjauan Filosofis tentang Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syarnubi, MPDI. Nah, di sini kami akan membahas beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian kurikulum? yang kedua, apa ciri-ciri dan prinsip kurikulum pendidikan, Dan yang terakhir, bagaimana kurikulum dalam perspektif filsafat? Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu kurikulum? Nah, kurikulum berasal dari dua kata bahasa Latin. Yang pertama itu kurir, yang artinya pelari, dan kurer, yang artinya tempat berpacu, yang berarti kurikulum ialah jarak yang ditempuh pelari dari start sampai finish untuk meraih penghargaan berupa medali. Sedangkan dalam dunia pendidikan, kurikulum ialah jangka waktu yang ditempuh peserta didik dalam bentuk mata pelajaran untuk meraih penghargaan berupa ijazah. Lalu, pengertian lainnya, menurut Omar Hamadi, menurut pendapatnya, kurikulum merupakan suatu program yang disediakan untuk siswa. Program pendidikan tersebut itu dalam bentuk kegiatan belajar, tujuannya untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan siswa yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan. Lalu yang kedua, menurut pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Lalu yang ketiga, kurikulum pendidikan Islam. Jika kurikulum di atas tadi diaplikasikan dalam pendidikan Islam, maka kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam hal ini, proses pendidikan Islam bukanlah suatu proses yang dapat dilakukan secara serampangan, tetapi hendaknya mengacu kepada konseptualisasi manusia paripurna dalam kurung insan kamil yang strateginya telah tersusun secara sistematis dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang kedua, apa saja ciri dan prinsip kurikulum itu? Ciri kurikulum pendidikan Islam yang pertama, Al-Quran, As-Sunnah, dan peninggalan para orang soleh menjadi dasar dari pengajaran dan pengalaman dari agama dan akhlak. Yang kedua, kandungan dan perhatiannya universal. Yang ketiga, keseimbangan relatif. Yang keempat, tidak mengabaikan aspek perkembangan bakat dan minat anak didik. Yang terakhir, prinsip totalitas dan integritas dalam mempelajari Islam. Selanjutnya, prinsip kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup anak didik pada tiap jenjang sekolah. Yang ketiga, prinsip dinamis dan relatif dilandasi nilai-nilai Islam. Yang terakhir, adanya keserasian antar ilmu pengetahuan dengan amalan, teori, dan praktek. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana kurikulum dalam perspektif filsafat. Nah, dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa aliran filsafat. Yang pertama yaitu aliran progresivisme, yang dimana dalam kurikulum pendidikan, aliran progresivisme ini menghendaki lembaga pendidikan memiliki kurikulum yang bersifat fleksibel, dinamis, tidak kaku, tidak terikat dengan doktrin-doktrin tertentu, bersifat terbuka, memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pendidikan. Kemudian yang kedua, aliran humanisme. Pengembangan kurikulum lebih menekankan pada pelayanan peserta didik menemukan makna dalam belajar sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, serta mengakomodasi kebutuhan pengembangan kemampuan, minat, bakat, dan kebutuhan khusus peserta didik. Kemudian aliran yang ketiga yaitu idealisme, yang dimana kurikulum yang digunakan dalam aliran ini adalah pengembangan kemampuan berpikir dan penyiapan keterampilan bekerja melalui pendidikan praktis. Kemudian aliran yang keempat yaitu realisme. Kurikulum didasarkan pada pengetahuan, mata pelajaran, seni dan sains hierarki mata pelajaran, dan mata pelajaran humanistik serta juga ilmiah.
Nah, kemudian kurikulum berdasarkan beberapa filsuf, yaitu yang pertama Al-Ghazali. Beliau berpendapat bahwa dalam mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak didik, yang menjadi titik perhatian Al-Ghazali adalah ilmu pengetahuan dari dalam kandungan kitab suci Al-Quran itu sendiri. Kemudian filsuf yang kedua yaitu Ibnu Sina. Dalam sebuah kurikulum, pembelajaran apa yang harus diajarkan dan dipelajari oleh manusia adalah ilmu teoritis yang kemudian menimbulkan ilmu praktis atau ilmu yang dapat diamalkan. Sekian pembahasan materi dari kami. Thank you. Hopefully it can be a lesson and useful for all of us. Terima kasih, semoga dapat jadi pelajaran dan bermanfaat bagi kita semua. William Geprek Kerawajaya. Jangan lupa subscribe, tinggal klik tombol merah aja. Kesepian tanpa kekasih, sekian, terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.